Ya, selamat siang Bapak Ibu, tim penguji sidang skripsi yang berlangsung pada siang hari ini. Kita akan segera mulai. Oleh sebab itu, saya akan mempersilakan mahasiswa untuk menyiapkan materi atau bahan yang ini ya. Sudah disiapkan. Ya, baik. Yanu siap untuk ujian hari ini? Siap. Iya. Baik, Ibu, Bapak tim penguji, Ibu Dr. Rifan Poli yang saya hormati, Ibu Dr. Yuliana MSc dan Pak Usman Sos MSc yang saya hormati. Kita akan segera melangsungkan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa teruji Yanus Mimin dengan judul skripsinya yang ditulis adalah praktek penggunaan bahasa ngalum pada mahasiswa yang ada di Kota Studi Jayapura. Sidang skripsi ini akan berlangsung dalam 3 sesi. Pertama, saya akan beri kesempatan kepada Yanus untuk menyampaikan secara singkat isi daripada skripsi Anda. Kemudian yang kedua, saya akan persilakan Bapak Ibu tim penguji untuk menyampaikan saran masukan pertanyaan terhadap apa yang saudara tulis. Dan ketiga adalah pembacaan berita acara hasil pengumuman nilai ujian Anda siang hari ini. Baik. Sidang ujian skripsi pada siang hari ini saya buka. Ya, saya beri kesempatan pertama untuk saudara mahasiswa Yanus Mimin, silakan mempresentasikan skripsi Anda. Yanus. Ya, Mama. Selamat siang, Ibu. Ya. Yanus diberi waktu 10 sampai 15 menit. Jadi, singkat dan padat. Waktu selanjutnya adalah waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu dosen. Jadi, secara singkat, saudara maksimalkan waktu yang Ibu berikan untuk menyampaikan. Silakan. Baik. Terima kasih untuk atas waktunya. Dasar sore ini saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Praktek Penggunaan Bahasa Daerah pada Mahasiswa Ngalum di Kota Studi Jayapura. Next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, secara umum bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi berupa lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan seseorang. Bahasa terdiri dari kumpulan kata yang apabila digabungkan akan memiliki makna tersendiri. Bahasa diciptakan sebagai alat komunikasi universal yang diharapkan dapat dimengerti oleh setiap manusia untuk melakukan suatu interaksi sosial dengan manusia lainnya. Next. Terbelakang. Suku Ngalum mendiami lembah Oksibir terletak pada bagian selatan deretan pegunungan Jaywijaya, tepatnya di daerah Pegunungan Bintang, Stratton Mountain. Penduduk yang mendiami lembah ini terdiri atas 3 suku, yaitu suku Ngalum, suku Murop, dan suku Kupel. Suku Ngalum berarti timur atau orang-orang yang mendiami daerah sebelah timur lembah Oksibir. Mereka mendiami desa Dabolding, Yapimakot, Kabiding, Ukding, Bulangkop, Okbibab, Okkika, Okbentau,
Kiwirok, Okiop, Oklip, dan Oksamon. Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang perlu dilestarikan eksistensinya. Namun selain sebagai bahasa pendukung, bahasa daerah juga menimbulkan beberapa masalah seperti banyak masyarakat awam yang tidak menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang berkontaminasi oleh bahasa daerah telah menjadi sebuah budaya di dalam masyarakat. Gejala terpengaruh bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Next. Penelitian ini saya dilakukan untuk menambah pengetahuan saya terkait seperti saya dengan teman saat komunikasi dengan bahasa Indonesia, tetapi di tengah-tengah kami satu teman yang tidak tahu bahasa Indonesia, maka pastilah akan sapa dengan bahasa daerahnya sendiri. Begitu pula teman yang tidak tahu bahasa daerah, pastilah akan terungkap atau sapa dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa ngalum di Kota Studi Jayapura sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan agar tidak ada lagi penggunaan bahasa secara bersamaan dan perlu dapat perhatian yang lebih serius dalam rangka membentuk remaja-remaja yang pandai menggunakan bahasa yang sesuai dengan tata bahasa yang ada. Next. Rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penelitian yang berjudul Praktek Penggunaan Bahasa Daerah Ngalum pada mahasiswa ngalum di Kota Studi Jayapura, saya rumuskan menjadi 2 pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa ngalum di Kota Studi Jayapura? Kedua, bagaimana pandangan mahasiswa ngalum dalam penggunaan bahasa di Kota Studi Jayapura? Apa dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa daerah oleh mahasiswa ngalum di Kota Studi Jayapura? Teori, rangka konsep. Teori yang saya pakai dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah teori akomodasi dari Giles. Teori ini dibuat Giles untuk mengkaji masalah-masalah psikologi sosial ke dalam perilaku linguistik atau perilaku bertutur. Menurut Giles, bahwa ketika orang bertutur bahasa tertentu, biasanya akomodasi itu mengambil bentuk konvergensi, menyatu atau menuju ke satu arah, yaitu penutur akan memilih suatu bahasa atau ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan lawan bicara. Namun dalam kondisi tertentu bisa gagal mengkonvergensikan diri atau dia bahkan terus melakukan divergensi, menggaburkan atau menyimpang dari arah. Next. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian deskripsi. Pendekatan yang saya gunakan dalam jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan data berkumpul dan yang tersaji dalam proses penelitian ini adalah dengan menggunakan model penelitian etnografi. Dalam penelitian ini saya juga menggunakan pendekatan sosial linguistik dan antropologi linguistik. Artinya bahwa mahasiswa ngalum sebagai subjek penelitian di sini merupakan kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dan secara antropologi linguistik, mahasiswa ngalum sebagai kelompok etnis yang memiliki bahasa daerah yang diwariskan leluhurnya memiliki kode-kode bahasa secara budaya dari budaya berbeda dengan bahasa suku lainnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini saya menggunakan teori akomodasi dari Giles untuk melihat bagaimana praktek penggunaan bahasa di kalangan mahasiswa ngalum di Kota Studi Jayapura. Next.
Subjek penelitian adalah mahasiswa ngalum di Kota Jayapura berdasarkan data bahwa jumlah mahasiswa di Kota Jayapura tidak tinggal di satu tempat saja, tetapi mereka tersebar di Sentani hingga Jayapura. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini saya lebih memilih dan fokus kepada mahasiswa yang menempati asrama mahasiswa Pegunungan Bintang, Waena, Kota Jayapura, dan satu lokasi pemukiman mahasiswa di Sentani. Mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian ini juga adalah mahasiswa yang tersebar di beberapa perguruan tinggi di Jayapura, yaitu Uncen, USTJ, dan juga UNIA. Next. Itu bab pertama. Bab kedua, gambaran umum Kota Jayapura. Yang satu, secara singkat, gambaran geografis dan administrasi wilayah. Yang kedua, demografi. Yang ketiga, sosial dan budaya. Yang keempat, sarana pendukung laboratorium dan perpustakaan. Yang kelima, demografi mahasiswa ngalum. Secara garis besar. Next. Langsung di bab 4, Yanus, singkat ya. Bab 4. 5 menit. Oke. Next saja. Bab 4. Penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa ngalum di Jayapura. Pertama, situasi bahasa ngalum. Orang ngalum sebagai suatu etnik tentu memiliki bahasa sebagai sarana komunikasinya. Bahasa daerah yang berasa pakai adalah bahasa ngalum atau yang disebut Jepmum. Bahasa ini dipakai di dalam komunikasi antara kelompok dan juga dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat penutur bahasa ngalum. Saat ini orang ngalum juga berdomisili di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan juga Kerom. Mereka yang datang dan menempati daerah-daerah ini adalah kelompok anak-anak muda yang sedang melanjutkan studinya di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Pandangan mahasiswa ngalum dalam menggunakan bahasa ngalum dan bahasa Indonesia. Bahasa ini sangat penting di dalam suatu suku karena dunia sekarang selalu berubah sehingga lama-kelamaan pasti akan punah oleh bahasa kita. Maka kita sebagai mahasiswa harus melestarikan budaya kita atau bahasa kita, karena kalau kita bukan siapa lagi, dan kalau sekarang kapan lagi. Dan juga orang lain tidak mungkin datang lalu menjaga budaya kita atau bahasa kita. Oleh sebab itu, melestarikan budaya adalah sangat penting untuk generasi penerus untuk masa yang akan datang. Bab 4. Kesimpulan. Di Indonesia terdapat banyak ragam budaya dan bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya sebagai ciri pembeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Bahasa daerah merupakan sistem lambang bunyi jarang yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemukimannya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipungkiri adanya bahasa Indonesia yang muncul seiring dengan perkembangan bahasa daerah itu sendiri. Karena bahasa daerah dan bahasa Indonesia saling melengkapi, terutama dalam hal berkomunikasi antar masyarakat. Saran, hendaknya dengan adanya skripsi ini, penulis sangat mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di kalangan mahasiswa, sehingga kita mengetahui, mengerti, dan memahami pengertian bahasa dan pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap keberadaan bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Selesai. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih mahasiswa Yanus Mimin yang sudah menyampaikan hasil skripsinya. Ya, waktu selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua.
Sebelumnya Ibu minta Yanus untuk menyiapkan mungkin catatan ataupun alat perekam, atau mungkin juga sudah ada direkam oleh aplikasi ini. Ya, Yanus mendengar, Siap, memperhatikan pertanyaan ataupun catatan dari Bapak Ibu dosen penguji. Ya. Kalau pertanyaan Yanus segera jawab ya. Sedangkan Ya. saran atau masukan Yanus terima dan diskusikan. Baik, kesempatan pertama Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada Ibu Dr. Yvonne Poli untuk menyampaikan komentar atau saran pertanyaan terhadap skripsi dari saudara mahasiswa Yanus Mimin. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk pimpinan sidang ujian skripsi, Ibu Dr. Gerda Numberi. Saudara Yanus, bisa dengar suaraku? Bisa, Ibu. Yanus? Ya, Ibu. Saya kira kau dengar kan? Baik. Setelah Ibu mendengar presentasimu dengan judul Soangalum di Kota Studi Jayapura. Ya. Ini sangat menarik ya, karena Saudara Yunus mengangkat salah satu daerah kita, terutama dengan kebudayaan, yaitu bahasa. Ya. Namun ada beberapa hal yang saya tanyakan dulu sebelumnya dengan beberapa catatan saya. Kenapa sih Yanus ini kan kok ambil tentang praktek penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa Ngaluh. Iya. Terus kenapa kok presentasi tidak pakai bahasa daerah? Kok kan mahasiswa toh? Harusnya kok presentasi ini dengan menggunakan bahasa Ngalum, baru diterjemahkan. Itu baru tops namanya. Kok terpikir kan harusnya kok pakai bahasa daerah boleh supaya ada Pak siapa? Yuli semua bisa mengerti kok bahasa juga tuh. Ya Pak, nanti Siap. berikut baru kok berbahasa Ngalum ya. Karena Siap. ini kan kok ingin mengangkat bahasamu. Ya. Terus kemudian kedua, kenapa Yanus menggunakan judul, apa alasannya yang di Kota Jayapura, iya kan? Iya, iya. Di sini Kota Studi Jayapura. Jelaskankah judulnya? Judulnya? Praktek penggunaan bahasa daerah pada Kota Studi Jayapura. Ya. Hah? Saya jawab dulu. Kalau praktek penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa Ngalum di Kota Studi Jayapura, ini realita yang sudah sedang terjadi. Itu yang saya bicarakan, yaitu kalau mahasiswa ini tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saya mengangkat judul praktek penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa. Maksudnya begini. Jaringan ini. Yuk, jaringan Mama. Yanus. Ya. Yanus. Ya. Maksudnya. Ibu jaringan. Ibu jaringan. Masih terputus-putus, Ibu.
sudah saya lanjut. Suara putus. Suara putus. Iya. Oke. Menguji dari Nih, mau. Ibu dari Oksibil kapan menguji? Iya, Ibu Ipon. Aduh, terputus ini. Ibu Ipon. Ya, Yanus. Iya, Ibu. Ya. Bisa. Oke. Mudah-mudahan tidak terganggu lagi. Berdoa ya, supaya tidak terganggu jaringan. Berdoa segenap. Mungkin, mungkin maksudnya Ibu tadi, anak ini kok ada di kota Suri, memang benar daerah Abepura yang kita pelajar. Iya. Karena di kota Suri ini kan pengertiannya kita bahwa Oke, kemudian kok punya skripsi sudah sama dengan tesis lengkap. Ada abstrak, ada apa namanya kata pengantar, ada pernyataan keaslian. Nah ini luar biasa kok menulis dengan memperhatikan hal-hal ini. Yeah. Kemudian latar belakang yang abstrak salah ya, bukan modelnya seperti ini. Kalau ada perlu berakhir itu tidak perlu. Antara lain kemudian metodologi atau hasil ini bisa, tapi dijelaskan lagi dengan menggunakan apa ini seperti apa, kemudian ada metode. Ibu suara putus-putus. Sudah, Ibu langsung saja. Ada berapa banyak jumlah mahasiswa orang ngalum? Mahasiswa yang aktif ada berapa banyak? Itu ada di bab 4. Iya, kau sebut saja. Ada berapa mahasiswa yang orang ngalum ya, yang orang ngalum? Keseluruhan, kau tahu? Kalau keseluruhan di lingkungan Jayapura, bukan di Sentani tidak, tapi di Jayapura keseluruhan 901. Laki-laki 625. Laki-laki 625, perempuan 275. Jumlah mahasiswa ngalum dan perempuan 901. Oke, baik, terima kasih. Jadi Yanus, maksud Ibu kenapa Ibu bertanya begitu? Maksudnya coba di dalam latar belakang itu kok ceritakan, artinya di sini kok harus menceritakan ada dalam gambaran umum itu ada misalnya ada sekian banyak mahasiswa
laki-laki sekian, perempuan sekian, sebelum masuk pada rumusan masalah. Sehingga bisa ada gambaran, oh iya ya, pantasanlah mereka mau menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal. Karena ternyata mereka banyak yang mengikuti perkuliahan. Itu gambarannya umum. Sehingga kan alasanmu kan begitu toh. Pasti Ibu yakin kok alasan kenapa mau tulis ini, karena kalian banyak di sini dan kalian bertemu, Ibu sudah baca hasilnya. Kalian bertemu, ada yang tidak tahu bahasa Indonesia. Itu betul kah? Ada yang belum bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa bahasa daerah? Betul? Betul, kalau orang-orang yang baru turun dari kampung, itu penyesuaian cukup lama, menjelang 1 bulan, mereka bisa gunakan bahasa Indonesia. Karena dia terhadap pada bahasa. Jadi tetap kalian harus. Ya, lanjut, bicara. Ya, meskipun kita satu kompleks, yang sudah lama di sini mereka pakai bahasa Indonesia, yang orang yang baru turun itu dia penyesuaian yang memang lama. Setelah itu baru dia bisa gunakan pakai bahasa Indonesia. Oke, baik. Terus kemudian, kalau begitu, Ibu kembali lagi ke judul, kenapa kok tidak menggunakan, ini saran saja dari Ibu ya. Siap, Ibu. Misalnya praktek penggunaan bahasa lokal saja. Kalau bahasa lokal pada mahasiswa ngalum. Boleh bahasa daerah, tapi boleh juga menggunakan istilah bahasa lokal. Karena kalau bahasa lokal kan lebih identik dengan antropologisnya. Orang lebih, oh iya ya, ini tulisan, ini dikira ini tulisan mahasiswa jurusan bahasa Indonesia. Nanti kok dipikir ini tulisan, oh ini, Yanus ini mahasiswa dari apa? FKIP, bahasa Indonesia. Tapi kalau menunjukkan bahasa lokalnya, yaitu bahasa ngalum yang digunakan oleh mahasiswa, mahasiswi. Kan kalau mahasiswa dan mahasiswi dari Kabupaten Ngalum kan, gitu ya. Artinya mungkin nanti konsultasi dengan pembimbing. Apakah menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal? Tapi kalau Ibu rasa lebih enak didengar sebagai seorang calon antropolog itu menggunakan bahasa lokal. Bahasa lokal ya. Kemudian banyaknya mahasiswa, terus kemudian ada yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik, makanya tertarik melihat penggunaan bahasa Indonesia mungkin lebih baik seperti itu. Itu yang menurut pikiran Yanus ya. Dalam latar belakang itu, ini Ibu lihat halaman pertama. Kok buka halaman pertama? Di halaman pertama ini ada pendapat ya, yang mengidentifikasikan bahasa Indonesia menurut para ahli. Ada 1, 2, 3 orang nama. Ibu hanya boleh gunakan itu, tapi Ibu sarankan mungkin itu kasih masuk saja di kerangka konsep kah? Kalau di latang begini tidak perlu mengulaskan definisi seperti ini, apalagi pakai nomor urut 1, 2, 3. Itu sifatnya harus deskriptif saja, narasi yang ada yang di depan itu. Kemudian jadi mungkin bisa digunakan, tapi dilengkapi saja di bagian kerangka konsep ya. Kemudian nanti di latar belakang ini lebih dipertegaskan lagi, mungkin tidak usah terlalu banyak bahasa Indonesianya secara umum, tapi langsung masuk di khusus, langsung ke induktifnya. Kemudian Ibu lihat tadi, kok sudah menjelaskan tentang suku ngalum di dalam latar belakang ini. Ya, tapi hanya menjelaskan, namun tidak menyebutkan. Kok harusnya menyebutkan bahasa ngalum itu, bahasa lokal itu disebut apa? Biasanya kalau misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa lokal ngalum. Kalau bahasa Indonesia, bilang bahasa Indonesia itu bahasa lokalnya apa disebut? Pakai bahasa lokalnya. Misalnya pakai bahasa lokal. Lokalnya apa? Itu ya, kalau pakai bahasa lokal. Kalau dibilang pakai bahasa ngalum, dibilang itu weng. Itu bahasa. Weng. Nah, kenapa kok tidak tambah bahasa Indonesia? Mungkin bahasa Indonesia atau weng. Jadi maksudnya Ibu kok tampilkan istilah bahasa daerah itu. Jadi jangan cuma bilang bahasa lokal, bahasa ngalum. Bahasa ngalum itu apa? Maksudnya bahasa yang harus
di topik, biasanya kan harus berdasarkan topik pembicaraannya apa. Tentu dengan menggunakan bahasa, misalnya kalau mahasiswa datang di kampus, Ibu sudah lihat, kok bagus, kok sudah coba membuat bagaimana percakapan antara sesama mahasiswa itu ya. Nah kemudian, namun maksudnya Ibu di latar belakang itu kok masuk sedikit sangalum. Jangan hanya bahasa umum saja yang tertampil, atau paling tidak bahasa. Ibu tanya, kalau cuman bahasa, Adi bicaranya jadi bahasa, ya, maksudnya Ibu bahasa, kalau bahasa ngalum disebut apa? kalau untuk bilang Kata apa? bahasa. Itu weng. Kata bahasa, oh weng. Weng, Okay. itu bahasa. Ya, weng ya. Ya. Jadi misalnya bahasa, jadi kau tulis begini di latar belakang bahasa atau dalam kurung weng, berarti kan sudah menunjukkan itu orang ngalum, karena kok kan objeknya kan di orang ngalum, toh? Ya. Jadi lengkapi saja yang begitu. Ibu suka menampilkan keunikannya, kedaerahannya apa sebenarnya dalam bahasa itu. Ya. Terus kemudian Yanus bilang, saya rumuskan menjadi 2 pertanyaan. Padahal ada 3. Betul kan tidak? Ini kan ada 3, A, B, C. Tapi di pernyataanmu, saya rumuskan menjadi 2 pertanyaan. Oh, iya. Tetap 3. Ini saja yang kau rubah nanti ya. Siap. Oke. Ini hal-hal yang sangat penting ya. Terserah, kalau kamu mau tahu berarti ganti yang tulisan 2, ganti 3. Kan gampang toh? Ya, siap. Oke. Dampak pertanyaan jadinya ya. Ya, betul. Kemudian di metode penelitian. Yanus, metode penelitian kok harus jelaskan semua. Misalnya subjek penelitian adalah mahasiswa ngalum. Itu yang tadi, mahasiswa ngalum itu ada berapa. Terus kamu mau ambil sampelnya berapa dari sekian banyak. Hah? Terus kemudian mahasiswa ini tersebar di mana saja. Hah? Mahasiswa ini mereka tersebar, ini sudah ada perguruan tingginya, ada di Uncen, USTJ, dan UNIAP. Nah, di Uncen itu ada berapa banyak, USTJ ada berapa banyak, UNIAP ada berapa banyak, dari 900. Iya, semua sudah ada. Jadi itu mesti jelas data-data itu. Iya, sudah di tabel. Sudah ada, toh? Iya. Nanti dijelaskan di dalam ini ya, dalam metode itu. Nanti dari sekarang Ibu tanya, kok wawancara berapa mahasiswa? Saya wawancara. Kok praktek berbahasa dengan berapa? Wawancara di asrama sama ada sekitar 6 orang yang saya wawancara. Mereka senang atau tidak? Setuju atau tidak? Ya. Wawancara tentang menggunakan bahasa ini. Ada yang menolak dan menggunakan bahasa atau iya saja? Kalau kita ngomong dengan bahasa tidak begitu ini, tapi kita kalau ngomong dengan bahasa itu lebih enak dari teman-teman mendengarkan begitu, mendengarnya. Oke. Jaringan Ibu. Jadi jaringan. lebih, iya benar. Itu sudah, padahal Ibu pingin sekali banyak ingin menggali untuk
untuk memberikan masukan, tapi ini terganggu dengan Jaringan. ini. Jadi nanti tolong ya dimasukkan kira-kira berapa perempuan, berapa yang kau wawancarai sebagai responden di dalam penelitian ini, ya. Iya, iya. Di ya. Ya. Oke, kamu rumusan masalah itu. Nah, dalam 3 pertanyaan dalam rumusan masalah itu, kok harusnya jawab di bab pembahasan itu, tapi kayaknya belum semua yang kau jawab di situ. Nanti tolong digali lagi ya. Ya. Terus kemudian dalam penggunaan bahasa itu, misalnya kau wawancara kan ada berapa banyak mahasiswa. Dalam hal apa saja harusnya diceritakan dalam bentuk bagaimana, dalam seperti apa lokal ini harus digunakan. Apakah di dalam kelas, di luar kelas, di rumah, di asrama, itu kan harus ada penegasan juga. Jadi bahasa ini yang mau diangkat ini harus digunakan di mana saja. Hanya untuk di kalangan mahasiswa di kampus kah? Atau di rumah, atau di asrama? Kalau bahasa ngalum itu, kalau di kampus teman-teman sedekat, tapi kalau di rumah itu selalu menggunakan pakai bahasa daerah. Karena di lingkungan jadi yang itu yang harus dijelaskan. Iya, oke. Jadi maksudnya Ibu, kok jelaskan lagi seperti itu. Harus ada pembagian, artinya kalau di kampus tetap juga mungkin menggunakan bahasa Indonesia ada, tapi yang sesama daerah pasti menggunakan bahasa daerah. Kalau sudah di asrama pasti semua menggunakan bahasa daerah. Nah itu yang harus mesti dijelaskan lagi. Jadi nanti dipikir, oh iya di kampus, pokoknya di mana-mana bisa gunakan bahasa ini, tetapi ada tempat-tempat tertentu juga ya tentunya harus dengan misalnya bahasa Indonesia. Karena misalnya kalau di kampus kan tidak semua orang ngalum. Nanti kamu bicara sendiri, nanti orang dari daerah lain, kamu bicara apa, Tuntra mengerti. Tapi tetap melestarikan bahasa. Iya. Ibu jaringan putus. Tabel-tabel yang tidak lengkap. Ya. Putus. Menggunakan ungkapan bahasa. Halo? Ya. Halo. Baik. Mungkin Ibu Ivan keluar kah? Jaringan kita tidak tahu, Ibu. Ya, Ibu Ivan sudah ini live. Baik, kita lanjut saja ke penguji. Ibu unmute, Ibu unmute. Suara tidak kedengaran. Ibu Gerda unmute, suara tidak kedengaran ya. Halo Ibu Gerda. Ya, Ibu Gerda.
lain dulu, Tatan. Oke. Iya, iya. Itu saja untuk Yanus ya, Ibu kembali ke Oke, Mama, Ibu. sidang. Iya, Baik, sorry terhalang terus, terputus-putus. Yuk, terputus-putus, Ibu. baik Bu Tidak Ivon. apa-apa, yang penting kau lanjut saja dulu. Siap, Ibu. Uji lain. Terima kasih. Baik, Terima Bu kasih. Ger, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ivon. Terima kasih untuk masukan, saran, dan beberapa pertanyaan tadi. Baik, saya lanjut kepada penguji kedua, Ibu Dr. Yuliana Pakinama, MSc. Silakan memberikan sanggahan, komentar, dan pertanyaan terhadap mahasiswa teruji Janus Mimin. Janus, silakan mendengar. Siap, Ibu. Ya, selamat siang, Saudara Janus Mimin. Ya, selamat siang, Ibu. Masih tetap bersemangat. Semangat, Ibu. Ya, harus semangat toh. Semangat, Ibu. Kalau orang ngalum bilang semangat apa? Ngangmel. Yes. Apa? Ngangmel. Jadi saya mau bilang ke siapa? Janus ngangmel. Gitu. Ya, Tetap ya, semangat, ngangmel. Semangat atau kuat. Oh, itu apa artinya? Semangat atau kuat itu yang dibilang ngangmel. Semangat atau kuat. Nah, Itu. kalau saya bilang semangat ya Janus. Apa tadi? Yangmel, begitu? Ngangmel. Ngangmel. Ngangmel Ya. Janus. Janus jawab apa? Siap. Oh, siap. Anda bilang Ya. siap toh? Ya. Jawab apa kalau bilang penggantinya siap? Oke, bukan oke tuh. Orang ngalum bilang apa? Kalau merespon saya punya itu tadi. Nek. Pakai nek. Itu biasa diungkapkan di dalam pada saat misalnya Janus dengan teman-teman Kalau bilang iya bilang kalau semangat bilang- kawan. Nah, semangat kawan. Nah, iya dia jawab begitu kah juga atau? kalau dibilang ya itu dibilang nek. Oh, Nek nek. itu ya. Begitu. Oh iya. Nek. Ya. Oke. Nah, kita mulai dari judul. Tadi sebenarnya ada banyak sudah disampaikan oleh penguji pertama. Ya. Juga yang mau saya singgung, saya tinggal lengkapi saja. Ini praktek penggunaan bahasa lokal, kalau mau dibilang bahasa lokal atau apa tadi, WEM? Bahasa daerah. Ngalum. Nah, itu pada mahasiswa ngalum di Kota Studi Jayapura. Iya. Pertanyaan saya yang pertama itu belum melihat rumusan masalah, itu di mana saja itu dipraktekkan. Penggunaan bahasa ngalum antar sesama mahasiswa itu di mana saja dipraktekkan. Kan pada sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu di mana saja? Situasi dan kondisi yang dimaksudkan seperti bagaimana, Janus? Kalau situasi dan kondisi itu, kalau situasi kita lihat keberadaannya kita di mana. Ya. Kalau kita bersama dengan satu suku, itu yang jelas kita akan berbicara dengan bahasa ngalum. Kita lihat situasinya di tempat-tempat umum, berarti sesama suku atau sesama daerah pun kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Oh ya. Karena situasi tempat umum ini ada yang memang kita satu suku, tapi tidak bisa kita gunakan pakai bahasa daerah karena tempat-tempat umum. Jadi selalu kita pakai bahasa Indonesia. Saya kira bukan itu alasannya, kalau karena tempat-tempat umum tidak mau pakai bahasa daerah atau tidak mau pakai bahasa ngalumnya. Kenapa? Bukan karena di tempat umum. Karena kenapa? Takut orang tersinggung kah atau bagaimana? Kalau kita pakai bahasa daerah di tempat-tempat umum berarti macam kita rasa teman-teman lain dengar begini kita bicara pakai bahasa sendiri berarti macam orang lain tersinggung bahwa oh ini belum bikin apa gitu yang kita pakai bahasa Indonesia biar teman lain juga bisa mendengar oh ini begini itu yang
Kita Ya, selalu oke, gunakan iya, pakai saya bahasa bisa. Indonesia. Oke, baik, baik, Yanus, saya bisa mengerti. Selain misalnya di tempat umum, sesuai dengan situasi dan kondisi, tadi bilang di tempat umum, ada lagi selain di tempat umum? Di mana lagi? Di tempat umum, Ya, selain di tempat umum, di mana lagi itu bisa dipakai? kalau bahasa di tempat Bahasa umum, ngalum itu bisa dipakai di mana lagi selain di tempat umum? Selain tidak di tempat apa? Sesuai situasi dan kondisi. Itu pada saat-saat apa saja, di mana saja? kalau bahasa daerah, kalau saat kita, kalau bicara itu tempat-tempat pertemuan, itu pertamanya kita gunakan pakai bahasa daerah macam menggunakan selamat, karena tentang keberadaan dia kita pakai menggunakan bahasa daerah. Tidak, begini. Misalnya kan dibilang di tempat umum, misalnya pada saat kedukaan itu dipakai orang ngalum di situ lebih banyak, mahasiswa ngalum di situ banyak. Tempat duka gunakan Pada saat pakai bahasa kedukaan. ngalum. Iya. Bahasa ngalum. Itu biarpun ada orang lain, ada etnis lain atau ada suku lain, tetap Ada suku lain dan ada etnis lain, tapi tetap pakai bahasa ngalum. iya. Karena situasi yang itu orang yang duka itu orang ngalum, sehingga yang masyarakat yang berduka cita itu mereka gunakan pakai bahasa ngalum. Kalau misalnya dalam situasi yang pesta misalnya dipakai juga. Pesta mereka dipakai bahasa ngalum juga. Nah, selain pesta kedukaan, di mana lagi dipakai? Kedukaan. Pada saat ada acara pesta adat misalnya. Adat itu pakai bahasa dipakai ngalum. toh. Nah, selain itu di mana lagi? Situasi dan kondisi, sesuai situasi dan kondisi. Di mana lagi? Kapan lagi? Di dalam keluarga itu pasti toh, karena Di dalam semua sama-sama mengerti. Iya. bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari ini tadi bisa tercakup di dua situasi tadi. Ada lagi selain di saat kedukaan, saat pesta, atau ada yang lain? Tidak ada? Kalau menurut saya pesta, kedukaan atau acara-acara keluarga itu selalu pakai gunakan bahasa ngalum. Oke, iya, baik. Kita lanjut ya, Yanus. Tadi abstrak sudah disinggung, sudah ada masukan dari penguji pertama. Kemudian kita masuk di sama juga tadi yang rumusan masalah itu harusnya tulis itu ada 3 karena memang ada 3, tapi adanya yang Yanus tulis 2. Kemudian di halaman metode penelitian halaman 14. Di situ pada paragraf yang terakhir sebenarnya sudah sih bagus, metodenya juga sudah disampaikan di sini, dituliskan di sini bagaimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara, kemudian jenis penelitian ini ada, kemudian yang tadi sudah disinggung juga informannya siapa-siapa, mahasiswa ngalum yang ada di mana. Ini ada di sini paragraf terakhir di halaman 14. Yanus tulis memilih dan fokus kepada mahasiswa yang menempati asrama Pegunungan Bintang Waena, Kota Jayapura, dan satu lokasi pemukiman mahasiswa di Sentani. Bisakah Ibu tahu, Yanus, selain di situ di mana lagi ada? Misalnya asrama mahasiswa selain yang ada di Waena, di Sentani, di AB ada? Di AB ada 2. Ada 3. Ada 3. Di Waena sini ada 3, yang satu Buper. Itu yang satu ada asrama baru, yang satu lama, yang satu ada di kampus Uncen di bawah ini, lingkaran. Baik, Waena ada 3 asrama, terus? Waena ada 2. 2. Di Sentani? Sentani berapa? Sentani tidak asrama, tapi tinggal dengan bentuk dari per distrik yang tinggal. Tidak bikin asrama. Mahasiswa ngalum ada banyak di sana. Kebanyakan tinggal di Sentani. Kemudian di AB asrama? Di Uncen bawah lingkaran sini. Berapa asrama? 1. Oh, itu pertimbangannya. Dia pilih di mana tadi? Selain di Waena. Oh ya. Itu ya alasannya. Kemudian kita masuk lanjut di halaman yang lain ini nanti tinggal lihat saja ya secara teknis saja ini. Ada saya lipat-lipat
tabel-tabel yang terpisah-pisah ini Yanus. Kalau bisa tidak terpotong-potong. Datanya terpotong-potong itu seperti di halaman 30-an, 31 itu di bab berapa? Bab 2 ini. Lalu sumber data. Lalu itu yang teknis saja ya. Kemudian berikutnya di bab keempat, bab apa? Pembahasan dari hasil penelitian saudara Yanus. Saya mau dengar saja ini Yanus bercerita dulu. Di rumusan masalah pertama apa tadi? Bagaimana penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Ngalum di Kota Studi Jayapura? Cerita dulu kah? Bagaimana penggunaannya? Adakah itu di sini? Coba cerita dulu. Cerita. Bagaimana penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Ngalum? Bagaimana penggunaan seperti apa? Kalau penggunaan bahasa daerah, praktek penggunaan pada masyarakat Jayapura. Iya. Kalau dilihat dari secara garis besarnya, kalau mahasiswa Ngalum yang sedang berstudi di Kota Jayapura ini, kalau tidak selalu menggunakan pakai bahasa Indonesia, sehingga saya mengambil judul praktek penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa Ngalum di Kota Jayapura, karena dari sejak saya turun di sini dan saya melihat bahwa teman-teman lain yang sudah lahir besar di sini itu mereka tidak selalu menggunakan bahasa daerah, sehingga saya mengambil dulu dan saya menceritakan tentang situasinya. Yang mahasiswa Ngalum yang sedang berstudi di Kota Jayapura. Cerita saja. Ya. Sebenarnya sudah ada. Yanus sudah tulis di sini. Saya mau dengar Yanus bercerita bagaimana penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Ngalum di Kota Jayapura. Mahasiswa, Ibu. Sudah ada jawabannya di sini. Saya mau dengar saja. Yo, kan Yanus tulis tuh. Ya. Nah, coba cerita. Ya, karena melihat dengan situasi yang sedang berkembang, akhirnya saya mengambil judul itu praktek penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa Ngalum di Kota Jayapura. Karena seiring dengan global, jadi mahasiswa Ngalum bersekolah di sini, kalau mereka berdekatan dengan tetangga yang satu daerah, itu jelas dia akan mengungkap sesuatu, itu dia tidak pakai bahasa Indonesia, tapi macam mau bisik ke teman atau mau bilang apa, pasti dia akan pakai bahasa daerah. Karena bahasa umum kan macam saya bilang begini, teman sebelah ini dia akan dengar kalau bahasa Indonesia. Sehingga teman yang satu ini dia akan berpikir dan dia akan mengungkap pakai bahasa daerah. Apakah mau ngomong sesuatu sama teman atau mau minta atau bagaimana, pasti dia ngomong terarah pakai bahasa Ngalum. Sehingga teman pikir gampang dia mengerti, gampang dia mau kasih atau gampang dia bagaimana, pasti dia akan terungkap pakai bahasa daerah. Hal-hal yang bersifat khusus begitu dia pasti terungkap dengan bahasa Ngalum. Ada lagi? Dan kalau macam mau bilang teman sesuatu, teman titip pesan ke dia itu pasti pakai bahasa Ngalum. Situasi yang memang kita semua satu kompleks berarti kita pakai bahasa Ngalum semua. Tetapi kalau situasi yang berbeda, teman-teman lain yang berbeda itu kita memang pakai bahasa Indonesia, tapi hal-hal yang khusus
mau bilang sesuatu itu pakai bahasa. Biarpun teman-teman lain semua di sini memang pakai bahasa Indonesia, tapi situasi itu situasi yang khusus, berarti gunakan pakai bahasa Indonesia biar dia mau bagaimana itu dari teman gitu. Sudah? Masih ada lagi? Iya. Terima kasih Anu sudah berusaha menjelaskan. Sebenarnya sudah ada jawabannya, saya mau dengar saja Yanus bercerita bagaimana penggunaan bahasa daerah pada mahasiswa ngalum di Kota Jayapura. Ini sudah ada di belakang. Pada situasi dan kondisi yang seperti apa, di tempat mana, di situasi apa, itu sudah ada di situ. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, Yanus. Di situ ada dampak negatif dan dampak positif. Kalau positifnya apa, negatifnya apa? Cerita lagi, jangan lihat. Kalau dampak positifnya, iya, lanjut. Kalau dampak positif itu kita sesuatu hal yang disampaikan untuk yang baik itu kita menggunakan bahasa daerah. Kalau yang benar-benar yang positif atau yang baik kepada temannya atau yang bagaimananya, kita menggunakan pakai bahasa ibu. Ada lagi? Kalau maksudnya kalau dengan terus menggunakan bahasa daerah ngalum antara sesama mahasiswa ngalum misalnya, apa dampak positifnya? Ada tidak? Oh, mungkin supaya ini jangan sampai hilang atau jangan sampai terlupakan. Itu positif atau negatif? Atau ada yang lain? Itu positif, Mama. Nah, selain itu apa lagi? Ya, supaya jangan hilang tuh. Jangan sampai akan punah. Kita harus melestarikan kita punya budaya, bahasa dan etnisnya itu harus kita mempertahankan agar jangan apalagi sekarang situasi dan kondisi itu selalu berkembang sehingga jangan terpunah atau tergeser oleh bahasa atau dari luar gitu. Itu ada di sini kah? Ada di sini kah? Tidak? Ada. Oke, saya kembalikan Ibu pimpinan sidang ujian skripsi, Dr. Gerda Memberi. Banyak lagi untuk penguji kedua, catatan-catatan yang penting sekali untuk mahasiswa untuk perhatikan kembali. Seharusnya Yanus kok menulis sendiri, kok harus bisa menjawab. Dengan yang tadi Ibu penguji minta untuk dijelaskan sendiri pakai bahasamu, tidak di bahasa Indonesia. Iya. Oke, kemudian iya, Ibu juga sudah mencatat ini penting sekali yang tadi sudah disampaikan oleh penguji 1 dan 2. Iya. Oke, mungkin saya langsung Ibu langsung masuk ke penguji ketiga. Saya persilakan Pak Usman Idris untuk menyampaikan lagi sanggahan, komentaran, pertanyaan terhadap mahasiswa Yanus Mimin. Silakan Pak Usman. Ya baik, pimpinan sidang, Ibu Kaprodi, sekaligus pembimbing dari Yanus Mimin. Terima kasih atas kesempatannya. Ya begini ya, pada saat melihat judul ini, saya teringat di mata kuliah metode penelitian antropologi ya, Yanus waktu itu kayaknya mirip-mirip dengan judul ini dan mungkin barangkali dari situ terus dikembangkan sehingga menjadi skripsi sampai saat ini ya. Kalau tidak salah judulnya dulu itu memudarnya penggunaan bahasa ngalum di kalangan mahasiswa. Benar, Bapak juga pernah tambah kata itu. Iya. Tapi ini bagus judulnya. Baik. Cukup bagus ya data-data etnografi yang dipaparkan juga. Tapi memang ada beberapa hal teknis yang harus diperbaiki. Penguji kedua juga tadi sudah
menyampaikan sedikit, saya hanya menambahkan ya. Misalnya pada, oh ya, yang paling awal ini pada daftar isi. Aduh, ini buat saya kesulitan untuk melihat halaman-halaman, karena dari bab 1, bab 2, langsung loncat bab 4. Bab 3-nya hilang, aduh, siapa yang ini, lari kemana bab 3-nya? Bab 1, bab 2, bab 4. Dan halamannya juga tidak sinkron sama yang di... Jangan pusing Pak Usman. Semangat, semangat. Nah, ya, makanya itu apa diperbaiki ya, yang supaya memudahkan pembaca. Oh, ada bagian ini, ada bagian ini, bisa dilihat secara terperinci. Daftar isinya ya. Daftar isi awal. Bab 3-nya hilang ini, detok kemana, siapa yang ambil? Kemudian kalau abstrak tadi sudah dijelaskan, jadi saya tidak akan mengulang. Oh ya, siap, Bapak. Kemudian apa lagi ya? Ini tujuan penelitian. Aduh, kenapa tujuan penelitian masih pakai tanda tanya? Yang pakai tanda tanya itu pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian itu tidak usah pakai tanda tanya. Ini tujuan penelitian masih ada tanda tanya. HB itu masih ada tanda tanya. Ini fotokopi paste. Iya, diubah di depannya, tapi di belakangnya tidak diubah. Makanya kenapa ini? Oh ya, kemudian penggunaan teori sudah tadi disinggung ya. Oh ya, itu tadi Ibu Ivon sama Ibu Yuli juga sudah menekankan tadi bahwa informan penelitian itu harus disebutkan, atau paling tidak buat tabel tuh. Supaya kita lihat berapa jumlahnya sampelnya, dari mahasiswa mana. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi ini? Teknis penulisan. Teknis penulisan, kata-kata masih ada yang salah ketik. Padahal kan Yanus bahas bahasa, tapi masa salah ketik. Jadi ironis itu. Bahas bahasa tapi salah ketik. Misalnya teknik pengumpulan data, tapi tertulis di situ teknik. Akhirannya H. Siap. Bapak. Silakan Bapak. Kemudian catatan saya ini yang ke-6, pembahasan. Jelaskan pembahasan sedikit mengenai alasan suku Ngalum yang ada, alasan keberadaan orang-orang suku Ngalum yang ada di Kota Jayapura. Jelaskan sedikit, mereka datang ke sini untuk belajar, menempuh pendidikan, sehingga keberadaannya banyak. Ataupun memang, kalaupun memang ada klaster-klaster yang lain, ada kelompok-kelompok yang lain, jelaskan juga. Misalnya mama-mama yang berdagang dan sebagainya. Berjualan di pasar, jelaskan juga. Yang berdagang, ada yang sekolah di Jayapura, atau jangan jelaskan Jayapura gambaran umum Kota Jayapura panjang sekali, seakan-akan terpisah. Etnografi suku Ngalum panjang penjelasannya, tapi tidak ada yang mengaitkan keduanya. Yang mengaitkan keduanya itu bisa tambahkan penjelasan keberadaan orang suku Ngalum di Kota Jayapura. Menurut saya itu nggak masuk, jadi saya terarah ke mahasiswa itu, Bapak. Ya, itu saja, tambahkan saja keberadaan mahasiswa, pemuda-pemuda suku Ngalum sebagai mahasiswa di sini di Kota Jayapura. Ya, Bapak. Siap, Bapak. Saran-saran saja semuanya. Siap, kemudian Bapak. itu yang di bagian kesimpulan. Coba kau buka kesimpulan. Bagian kesimpulan. Aduh, kesimpulanmu di sini bicara seperti itu. Padahal yang kau bahas ini apa? Jadi maksudnya kesimpulan itu jelaskan dari apa yang kau bahas, jawaban dari pertanyaan penelitian, apa yang menjadi pertanyaan penelitian di bab 1. Kemudian makna dari data yang kau dapatkan itu seperti apa. Maknanya itu menjadi kesimpulan. Misalnya kalau dikatakan penggunaan bahasa suku Ngalum itu sangat situasional. Bisa dimaknai bahwa ada ranah-ranah tertentu kapan bahasa itu digunakan dan kapan bahasa itu tidak digunakan. Jadi sebenarnya pada saat ranah dan struktur berbeda, pasti penggunaan bahasa pun berbeda. Karena ada relasi eksternal, internal. Misalnya, kalau interaksi antara sesama kelompok, pasti bahasa Ngalum itu digunakan. Karena berada pada sebuah struktur yang homogen.
yang homogen pada suku Ngalum. Tapi pada saat di luar, misalnya di tempat-tempat formal, karena ada kelompok-kelompok yang lain, maka menyesuaikan penggunaan bahasa itu, penggunaan bahasa Indonesia. Kecuali misalnya dalam situasi yang sangat beragam di situ, ada kelompok-kelompok yang lain, tapi ada hal yang penting yang mau dibicarakan dan tidak mau orang lain dengar, maka menggunakan bahasa Ngalum toh. Bahasa Ngalum. Misalnya begitu. Bisa juga menjadi ciri khas, distinsi, pembeda dengan kelompok lain. Bisa menjadi identitas kelompok dan sebagai pemersatu. Maksudnya orang-orang, maksudnya mahasiswa yang datang di sini, mereka tidak menganggap bahwa diri mereka ini sendiri, tapi ada mereka itu banyak di sini. Makanya salah satu perantaranya itu menggunakan bahasa Ngalum untuk mendekatkan bahwa ternyata kita tidak berbeda, kita ini sama. Karena penggunaan bahasa yang sama. Ya, seperti itu. Tapi saya lihat teori yang kau gunakan itu teori konvergensi Ya, dari perpaduan antara teori psikologis dan antropologi linguistik. Dan bagaimana penyesuaian bahasa itu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi untuk menggunakan bahasa itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kerangka pemikiran yang Bourdieu, teori tentang praktek, dia mengatakan bahwa individu-individu itu memiliki habitus, dan habitus itu terbentuk oleh budaya yang dianut sebuah kelompok, tapi sifatnya dinamis dan cair, pasti akan selalu menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi atau ranah yang dihadapi, dengan mengembangkan strategi-strategi melalui akumulasi modal yang dimiliki. Nah, bisa juga menggunakan itu, tapi saya lihat itu agak terlalu berat, dan makanya di simpulannya itu, Yanus, jelaskan saja makna dari data yang kau dapatkan itu seperti apa. Misalnya penggunaan bahasa Ngalum itu pada tempat-tempat begini digunakan karena apa. Jangan di situ terlalu umum sekali. Globalisasi masuk semua di situ. Aduh. Ini bagus di latar belakang kalau ini. Jadi itu ya, di simpulan. Kemudian mengenai teknis pengutipan. Misalnya kalau kutipan langsung itu jangan 2 spasi, 1 spasi saja. Satu spasi ya? Ya, 1 spasi itu menandakan bahwa kutipan. Misalnya kutipan langsung yang ada tanda petik 2 dan dimiringkan itu satu spasi saja, itu jangan 2. Yang kutipan. Iya, itu menandakan bahwa yang mengatakan itu bukan kamu, tapi informanmu. Nah, kalau penjelasannya itu yang mengatakan adalah dirimu toh, bukan informan. Sudah ada foto-foto juga, sudah bagus. Kalau saya itu saja. Terakhir. Apa catatanku lagi tadi? Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka kalau bisa satu spasi saja, tapi ditambahkan spasi paragrafnya setengah. Dan baris keduanya itu agak kasih masuk misalnya 1 cm. Atau nanti hasil pemeriksaan saya ini ku ambil supaya saya tambahkan sedikit juga penjelasan supaya ku mengerti apa yang saya maksud. Siap. Ya, kalau saya sekian, saya kembalikan ke hanya grup saran. Terima kasih Bapak. Masukan juga sudah banyak dari penguji pertama dan penguji kedua. Baik. Terima kasih Bapak. Pada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman untuk catatannya. Penting sekali. Yanus, perhatikan, memang kesimpulan ini sejak berapa kali pertemuan Ibu sudah bilang, ini kesimpulan umum sekali. Kau tidak menyimpulkan apa yang data yang kau temukan di lapangan. Siap. Sudah tadi Pak menjelaskan itu, Ibu harap Yanus sudah tangkap apa yang Pak Usman sampaikan. Kemudian Siap, Mama. Kemarin juga kan untuk penjelasan bagaimana keberadaan orang Ngalum di Kota Jayapura itu harus jelaskan secara menyeluruh dulu toh.
datang Iya. berjualan, ada kepentingan yang lain-lain, mana baru masuk ya. Iya, saya habis istirahat pada masuk, jadi belum masuk dalam ini Iya, betul. masyarakat. Oke, baik sudah. Saya pikir ketiga penguji tadi mereka punya catatan-catatan, pertanyaan itu penting sekali. Semuanya penting sekali untuk Janus. Siap. Semua itu artinya Janus harus perhatikan kembali dan harus memperbaiki penyempurnaan ini, toh? Ya, Iya. siap. Baik. Oke, Ibu pikir untuk sesi kedua ini telah selesai dengan mendengar masukan pertanyaan dari ketiga dosen penguji. Maka sidang skripsi yang hari ini Ibu skor sementara 2 menit. Kita mendiskusikan hasilnya. Nanti selanjutnya Janus tetap saja di tempat. Siap. Ibu saja ke Bapak Ibu dosen Ibu Yuli dan Pak Usman. Halo. Iya, iya Bu Ger. Dengar, iya. Aman. Ya Ibu, aman. Ini Iya. cuma saya minta saja apa artinya dia bisa melanjutkan dengan catatan perbaikan kah, ataukah harus ujian ulang kah? Tidak apa-apa. Mau ujian ulang Kak Janus? Iya. Siapa tahu? Oh Janus mau ujian ulang. Tidak ya, Ibu. Oh, saya juga tidak mau menguji ulang ya. Oh, terima kasih. Ibu, saya kasih mundur deh waktu saja, dia terlalu mau, Bu Yuli. Tidak mau lagi. Tadi itu kan sebagai api sedikit. Sudah. Maksud saya, kita sepakat begitu, biar saya langsung bacakan saja. Iya. Toh, Iya. biar yang masih ada 3 yang ujian jadi. Itu sudah, waktu jalan. Iya. Baik. Pak Abner, kita masuk ke pengumuman hasil. Bisa juga saya sampaikan saja langsung, kalau dia punya screen berita acara bisa dibagi, bagus. Kalau tidak apa-apa. Sudah nanti saya. Baik Ibu, sabar saya. Bisa? Oh ya. Baik, Bapak Ibu penguji yang sekali lagi yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk sumbangan pikiran Bapak Ibu lewat sidang ujian skripsi yang hari ini. Dan kita sudah melewati tahap kedua. Ini sesi yang berikut, tahap ketiga. Saya akan bacakan berita acara ujian skripsi untuk menetapkan hasil ujian skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan. Sidang skor saya buka kembali. Ya, sebelum menutup ujian ini saya bacakan berita acara ujian skripsi. Pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 di ruang ujian program studi jurusan antropologi telah datang menghadap panitia pelaksana dan tim penguji. 1. Dr. Agustina Ivon Poli, MSc. 2. Dr. Yuliana Esos, MSc. 3. Usman Idris Esos, MSc. 4. Girda KI Numberi, MHUM. 5. Christine O.I. Sanggenapa, Esos, MSc. Seorang mahasiswa, nama Janus Mimin, NIM 2016 03 11 02 40 42, jenjang program strata 1, program studi antropologi sosial, jurusan antropologi, dengan maksud mempertahankan skripsi yang berjudul Praktek Penggunaan Bahasa pada Mahasiswa Ngalum di Kota Studi Jayapura. Dosen pembimbing 1, Dr. Gerda KI Numberi, MHUM. Pembimbing 2, Christine O.I. Sanggenapa, Esos, MSc. Sidang ujian yang dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Timur telah
diajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan yang telah dijawab oleh mahasiswa tersebut di atas. Tim penguji telah mempertimbangkan skripsi dan jawaban-jawaban dari saudara mahasiswa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Statuta Universitas Cendrawasih tanggal 18 April 2017 dan Peraturan Akademik Universitas Cendrawasih tanggal 11 April 2016 menetapkan saudara Yanus Mimin dinyatakan lulus dengan nilai yang akan diumumkan kemudian. Berita acara ini dibacakan di depan sidang dan telah ditandatangani oleh panitia pelaksana tim penguji dan ditutup pada jam 15.23 waktu Indonesia Timur. Jayapura 6 November 2020, panitia pelaksana, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, pembantu Dekan 1 Fisip Uncen, dan ketua pelaksana, ketua jurusan Antropologi. Tim penguji Gerda KI Numberi Pembimbing 1 tanda tangan, Christine OI Sanggenapa Esos MI MSI Pembimbing 2 tanda tangan 3, Dr. Agustina Ivon Poli MSc Ketua tanda tangan 5, Dr. Juliana Esos MSc Anggota tanda tangan 6, 5, Usman Idris Esos MSc Anggota tanda tangan. Catatan perbaikan, saudara dalam 1 minggu ini segera kembali ke pembimbing untuk memperbaiki, menyempurnakan skripsi Anda. Untuk selanjutnya, saudara bisa mengikuti yudisium dan wisuda. Siap. Demikian berita acara pada siang hari ini. Sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa Yanus Mimin saya tutup kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Yuli, Pak Usman, Pak Ibu Ivon, dan Sekjur, Pak Abner. Ya, Ibu. Sudah memandu kita dalam ini. Simpson senyum-senyum dari Yang selalu setia. Ya, Simpson setia ini di jurusan. Baik, ya, terima kasih sekali Setia lagi. setiap saat ini. Iya. Terima kasih. Oke. Saya serahkan lagi kepada Urus mengatur lagi yang berikutnya nih. Siapa lagi? Stay. Tetap, ya. Pak Usman. Ahmad. Iya enggak? Yanus, selamat ya. Siap. Terima kasih Bapak. Sukses Yanus. Terima kasih Ibu. Semangat. Siap, Yanus. Ibu. Semangat perbaikan. Terima kasih Bapak. Tidak banyak kok. Tidak banyak. Iya, aman. Sebenarnya dia di bulan Maret. Saya mau yang bagus-bagus, tapi dia tidak mau. Waduh, iya kan. Yanus kau dengar. Ya.